Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa terus membangun kemuliaan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan ini dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke tema inti kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan para jemaah sekalian bahwa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah terus ada di hati kita sepanjang masa. Karena kebaikan-kebaikan beliau terus kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dari jalan beliau. Kita tidak tahu mana pintu pahala yang Allah inginkan, yang Allah ridai, kecuali dari beliau. Makanya harusnya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ada sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya sekali setahun, atau sebulan dalam setahun, atau 2 bulan dalam setahun. Tidak. Kita harusnya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu kita. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kecintaan kita yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya sepanjang waktu, maka harusnya juga demikian dalam pembuktian kecintaan itu. Bukan hanya dibuktikan dengan acara yang dilakukan setahun sekali, sebulan dalam setahun, atau waktu-waktu yang tidak lama itu. Harusnya pembuktian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terwujud atau kita lakukan sepanjang masa. Dengan apa? Dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sebagai umatnya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tuntunan-tuntunan beliau tidak terlihat sama sekali di diri kita, atau kalaupun terlihat
hanya sedikit sekali. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tidak ada gunanya ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak kita buktikan dalam perilaku kita. Tidak kita buktikan dalam amalan-amalan ibadah kita. Tidak kita buktikan dalam akhlak-akhlak kita. Harusnya kita benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Kita wujudkan kecintaan kita itu secara lahir dan secara batin, sehingga benar-benar kita bisa dikumpulkan bersama beliau di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita ikut-ikutan dalam menjalankan sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan dalih dalam rangka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, coba kembalikan amalan itu ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabatnya. Apakah amalan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup? Apakah amalan tersebut pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataukah ketika beliau sudah wafat? Pernahkah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya? Bukankah mereka juga mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka mampu melakukan hal tersebut? Bukankah tidak ada halangan sedikit pun bagi mereka untuk melakukan hal itu? Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah, sadarlah bahwa itu bukanlah ibadah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Apabila itu suatu kebaikan, maka tentunya para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Karena mereka lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kita. Mereka lebih semangat beribadah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kita. Dan mereka lebih tahu tentang kebaikan melebihi kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, ini yang ingin ana sampaikan di permulaan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, di kajian yang terakhir kita sudah sampai pada orang yang fasik. Apakah sah menjadi imam? Bagaimana kalau ada orang yang fasik menjadi imam? Kita kemarin sudah bahas masalah ini dan kita katakan orang fasik itu makruh menjadi imam. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Tapi kalau misalnya terjadi yang seperti itu, maka sah salatnya. Dan salat makmum juga sah. Dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang tetap salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Padahal beliau adalah orang yang fasik. Beliau banyak membunuh manusia. Bahkan di antara yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf adalah sebagian sahabat Nabi SAW. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, bagaimana dengan orang yang kafir? Bolehkah menjadi imam? Maka jawabannya jelas ya, tidak boleh. Dan kafir ini para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah bisa kafir asli. Dan ini sulit untuk dibayangkan bagaimana orang kafir asli sholat dan menjadi imam.
Tapi bisa jadi ini terjadi di zaman kita, yang orang sangat getol mendakwahkan paham pluralisme. Kemudian semua orang ya seakan-akan ingin dijadikan satu agama. Ya sebagaimana salamnya, yang muslim diminta untuk mengucapkan salam yang bukan dari kaum muslimin, yang selain kaum muslimin juga demikian. Mereka lihai untuk mengucapkan salamnya kaum muslimin. Bisa jadi nanti datang waktu sholat juga demikian. Bisa jadi. Kalau ini terjadi, maka sholatnya makmum tidak sah. Apabila itu terjadi, maka sholatnya kaum muslimin di belakang orang kafir tidak sah. Jangankan di belakang orang kafir, di belakang wanita muslimah saja tidak sah. Apabila ada kaum muslimin, laki-laki dan perempuan misalnya, atau laki-laki saja, yang mengimami adalah seorang wanita, maka sholat ini dianggap tidak sah. Ya, apalagi kalau yang menjadi imam adalah orang yang di luar Islam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kenapa imamnya orang di luar Islam itu tidak sah? Karena sholat mereka tidak sah. Karena sholat mereka tidak sah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menghalangi salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa annahum kafaru billah, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi rasulih, dan mereka kufur kepada rasulnya. Ini menunjukkan bahwa kekufuran itu menjadikan amalan ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebuah amalan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia jadi imam, maka makmumnya juga ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum atau jamaah laki-laki yang diimami oleh imam perempuan? Kita katakan tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dituntunkan oleh beliau. Dan pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan. Ya, pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan. Menjadi boleh dilakukan ketika ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan seorang wanita untuk menjadi imamnya jamaah laki-laki. Bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan selamat suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bisa juga digunakan sebagai dalil dalam masalah ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan seorang wanita sebagai imam dalam sholat untuk kaum laki-laki, ini amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bagaimana dengan
orang yang tidak diketahui keadaannya. Apakah akidahnya lurus, ataukah dia fasik, ataukah ada penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinannya. Bolehkah orang yang seperti ini menjadi imam? Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini banyak terjadi ketika kita singgah di suatu tempat, terutama tempat-tempat umum. Kita tidak tahu siapa yang menjadi imam kita, tidak tahu keadaannya, apakah dia fasik ataukah tidak. Di terminal misalnya, di masjid yang ada di terminal, atau di masjid yang ada di bandara, atau misalnya kita pergi ke suatu tempat, kita lewat masjid, datang waktu sholat, akhirnya kita berhenti di masjid itu, kita tidak tahu keadaan imamnya. Bagaimana? Apakah seperti ini dibolehkan? Maka jawabannya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita itu bertanggung jawab atas sesuatu yang tampak saja. Kita itu bertanggung jawab atas sesuatu yang tampak saja. Yang tidak tampak, maka itu bukan tanggung jawab kita. Sehingga apabila kita melihat ada imam yang sholat bersama kaum muslimin, maka ya kita boleh sholat di belakangnya. Karena yang tampak dari imam tersebut seorang yang muslim. Yang tampak dari imam tersebut bacaannya ya bagus, karena dia dijadikan oleh imam oleh kaum muslimin atau orang-orang yang bersama dia. Biasanya yang seperti itu bacaannya bagus. Maka kita tidak perlu mendengar bacaannya dahulu, kemudian baru sholat bersama dia. Tidak perlu. Apalagi kalau sholatnya sholat sir, ya sholat sirriyah, seperti sholat duhur, sholat asar, atau misalnya di rakaat ketiga sholat maghrib, kita baru datang, dia rakaat ketiga, kita tidak dengar bacaannya. Atau kita baru datang di sholat isya, ya, di rakaat ketiga dan keempat, kita belum tahu bacaannya. Maka yang seperti ini pada asalnya dibolehkan. Ya, pada asalnya dibolehkan. Ustaz, bagaimana kalau ternyata dia orang fasik? Ustaz, bagaimana kalau ternyata dia munafik? Maka jawabannya tadi, kalau ternyata dia munafik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dia fasik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dan kita bertanggung jawab atas sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang tampak pada kita. Makanya mayoritas ulama mengatakan, apabila setelah sholat seseorang benar-benar tahu bahwa yang menjadi imam tadi adalah munafik dalam akidahnya. Munafik dalam akidah itu bagaimana? Munafik dalam akidah adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, tapi dia menampakkan keislaman pada lahirnya. Inilah munafik yang aqadi. Ternyata ketahuan bahwa dia munafik dalam akidah, menurut mayoritas ulama, makmum diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Makmum diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Itu kalau mereka tahu dengan jelas. Beda kalau mereka tidak tahu, ya, atau masih ragu-ragu, maka tidak menjadi masalah untuk sholat di belakangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, bisa dijadikan dalil dalam masalah ini tentang sholatnya orang, tentang ketika seorang yang fasik dijadikan sebagai imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam yang fasik itu
bisa menjadi bisa salat untuk kalian. Maksudnya bisa menjadi imam dalam salat kalian. Fa in asabu falakum. Kalau apa yang mereka lakukan itu benar, maka manfaatnya untuk kalian. Maksudnya salat jamaah kalian sah, ada pahalanya. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka kalian tetap mendapatkan manfaatnya. Adapun mudaratnya, maka kembali kepada mereka. Ya, begitu pula dengan orang yang tidak diketahui keadaannya. Apakah dia fasik, ataukah dia sebenarnya munafik yang mengeluarkan dia dari keislaman. Fa in asabu falakum. Apabila mereka melakukan kebaikan atau amalannya benar, maka falakum, manfaatnya untuk kalian. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Apabila mereka ternyata melakukan kesalahan, maka kesalahan itu mudaratnya atau efek sampingnya kembali kepada mereka, dan kalian tetap mendapatkan manfaatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ketika seorang wanita menjadi imam bagi jamaah wanita. Seorang wanita menjadi imam bagi jamaah wanita. Apakah ini dibolehkan? Maka jawabannya, ini dibolehkan. Seorang wanita boleh menjadi imam bagi siapa? Bagi jamaah wanita. Ini kita bolehkan berdasarkan dalil dari perbuatan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menjadi imam bagi jamaah wanita, ya, maka ini bisa menjadi dalil bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi jamaah wanita, ya, khusus bagi para jamaah wanita saja. Adapun apabila di antara jamaah wanita itu ada laki-laki, maka tidak boleh ya seorang wanita menjadi imamnya jamaah yang ada laki-laki. Atau apabila ada jamaah wanita, tidak boleh laki-laki ikut menjadi makmumnya imam wanita. Tidak boleh laki-laki ikut menjadi makmumnya jamaah wanita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana dengan anak kecil laki-laki yang sholatnya sudah sah? Bolehkah sholat di belakang seorang wanita? Seperti misalnya ketika anak SD biasanya masuk SD umur 7 tahun. Atau misalnya kelas 2, ya biasanya umurnya sudah 7 tahun. Atau bahkan lebih. Mereka sudah bisa sholat dengan baik, dengan menjalankan syarat rukunnya. Bolehkah mereka diimami oleh ibu guru? Yang ibu guru, ya seorang wanita. Ini mungkin ya terjadi di beberapa sekolah SD atau MI atau SDI atau SDIT. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan. Kalau itu terjadi, maka sholatnya dianggap tidak sah. Karena bertentangan dengan
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat makmumnya maksud. Sholat makmumnya itu tidak sah. Terus bagaimana Ustaz? Solusinya? Solusinya ajukan dari mereka yang sholatnya bagus menjadi imam, walaupun anak kecil. Ya, walaupun anak kecil. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak kecil usia 7 atau 6 tahun dijadikan sebagai imam. Karena dia bacaan Al-Qur'annya hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Maka usia 7, usia 6 tahun ini di zaman kita sama dengan anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, kita punya solusi ini. Maka lakukan solusi ini. Pilih dari anak laki-laki yang paling bagus sholatnya untuk dijadikan sebagai imam, bukan ibu gurunya. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah, bagaimana dengan imam yang dibenci oleh kaumnya? Imam yang tidak disukai oleh kaumnya. Apakah dibolehkan menjadi imam? Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ini dilarang oleh syariat. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 orang yang salatnya tidak melewati telinga mereka. Apa maksudnya tidak melewati telinga mereka? Tidak melewati telinga mereka maksudnya amalannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal kebaikan itu kalau diterima, itu diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Hanya kepadanya kalimat-kalimat yang baik itu naik. Wal amalus salihu yarfa'uh. Dan amal yang saleh itu diangkat. Ya. Amal-amal saleh itu Allah angkat kepadanya. Ketika dikatakan bahwa ada 3 orang salatnya tidak melewati telinganya, maka maksudnya adalah salat tersebut tidak diangkat. Jadi tidak melewati telinganya. Telinga saja tidak dia lewati, apalagi yang di atasnya. Amalan tersebut maksudnya tidak mendatangkan pahala. Yang pertama, al-abdul abik. Al-abdul abik hatta yarji'. Budak yang melarikan diri sampai dia kembali. Salatnya ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhit. Yang kedua adalah seorang istri yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan yang ketiga adalah imamnya suatu kaum tapi mereka tidak suka kepadanya. Imamnya suatu kaum tapi mereka tidak suka kepadanya. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini mendapatkan ancaman salatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maksudnya salatnya batal? Jawabannya tidak. Selama mereka menjalankan syarat rukunnya dengan baik, maka salat mereka tidak dianggap batal. Salat mereka dianggap sah, tapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat mereka menggugurkan kewajiban mereka.
mereka tetap diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kalau mereka sholat 5 waktu, maka sholat itu selama memenuhi syarat rukunnya dianggap sah, menggugurkan kewajiban. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya, tidak memberikan pahala untuknya. Disebutkan dalam hadis ini, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imamnya suatu kaum yang dibenci oleh kaumnya, yang dibenci oleh kaumnya yang dia imami. Para jemaah, kalau kita melihat penjelasan para ulama, mereka membawa hadis ini kepada keadaan seseorang yang dibenci karena kesalahan dia. Misalnya, dia fasik. Dia fasik. Karena dia fasik, akhirnya orang-orang yang sholat di belakangnya tidak suka kepadanya. Masuk dalam hadis ini, karena kefasikan itu adalah kesalahan dia. Atau misalnya, dia bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kebid'ahan, padahal jamaahnya orang-orang yang semangat menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar menjauhkan dirinya dari kesyirikan, benar-benar menjauhkan diri mereka dari amalan-amalan bid'ah, sedangkan imamnya malah bergelimang dengan kebid'ahan. Akhirnya makmumnya tidak suka kepada imamnya. Dan itu karena kesalahan imam. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis ini. Atau misalnya imamnya jahil, padahal makmumnya banyak yang berilmu. Maka ini juga masuk dalam hadis ini. Itu kesalahan dia. Atau misalnya imam tersebut nyelonong. Dia pendatang, nyelonong begitu saja jadi imam. Akhirnya makmumnya pada nggak suka. Maka ini masuk dalam hadis ini. Para ulama mengecualikan keadaan imam yang dibenci oleh kaumnya, tapi bukan karena kesalahannya, tapi karena dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kaumnya, tapi itu kebenaran. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya dia berjenggot, celananya cingkrang misalnya, atau dia amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat kuat sehingga menjadikan beberapa orang yang menjadi makmumnya tidak suka kepada dia. Padahal dia sudah berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar selembut mungkin. Tapi resiko orang yang amar ma'ruf nahi mungkar biasanya memang banyak tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika keadaannya demikian, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Walaupun akhirnya dia dibenci dan dia menjadi imam, kebencian kaumnya ini tidak berdasar, atau kebencian kaumnya ini karena kesalahan kaum, bukan kesalahan imam, maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Apa dasarnya? Kenapa kita kecualikan orang yang demikian? Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menjadikan Usamah ibn Zaid sebagai amir. Amir itu biasanya menjadi imam dalam salat. Dan ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak seret dengan penentuan Usamah ibn Zaid sebagai amir. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengganti amir mereka, tapi malah memberikan penjelasan bahwa Usamah ibn Zaid ini adalah orang yang, ya, di antara orang yang sangat beliau cintai, dan tetap beliau dijadikan sebagai amir. Maka ini menunjukkan ya bahwa ketidaksukaan suatu kaum kepada seseorang bukan karena kesalahan orang tersebut,
ini tidak menjadikan kalau dia menjadi imam maka masuk dalam hadis celaan tadi. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan masalah-masalah imam. Yang berikutnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan posisi imam dan makmum. Ya, posisi imam dan makmum. Ini di dalam masalah posisi imam dan makmum ini ada beberapa keadaan yang harus kita perhatikan. Keadaan yang pertama, apabila imam dan makmum hanya dua orang. Jadi imamnya satu, makmumnya satu. Ya, imamnya satu, makmumnya satu. Bagaimana posisi yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila imamnya satu dan makmumnya satu, maka posisi yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Jadi imam dan makmumnya satu shaf. Kemudian imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Jadi makmum itu di sebelah kanannya imam. Makmum itu di sebelah kanannya imam. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil dari masalah ini? Atau dalil hukum ini apa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ya, sholat malam. Kemudian beliau datang saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai sholatnya. Beliau datang bermakmum dan berdiri di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang beliau, kemudian membalikkan tempatnya yang asalnya di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebelah kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak disebutkan di situ bahwa Ibnu Abbas ketika di sebelah kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mundur sedikit. Tidak disebutkan di situ. Ini menunjukkan ya bahwa keadaannya sejajar. Keadaannya sejajar. Karena tidak ada penjelasan bahwa makmum harus mundur sedikit ke belakang. Ini juga terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah sakit-sakitan. Di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sakit. Sakitnya parah dan sangat berat. Sampai beliau terpingsan. Ya, pingsan beberapa kali. Karena saking sakitnya. Akhirnya, ya beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menjadikan sahabat Abu Bakar sebagai imam salat mereka. Dan terjadilah hal itu. Sudah mulai salat. Sahabat Abu Bakar sudah menjadi imamnya kaum muslimin. Sudah mulai salat. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa badannya agak ringan. Dan beliau masih belum bisa berjalan sendiri. Akhirnya beliau meminta kepada sebagian sahabatnya yang menjaga beliau untuk memapah beliau. Beliau berjalan di antara dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke masjid. Kemudian beliau berdiri, beliau duduk di samping sahabat Abu Bakar.
dan menjadikan sahabat Abu Bakar di samping kanan beliau. Dan tidak disebutkan di situ bahwa sahabat Abu Bakar ketika itu mundur sedikit dari posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah sholat akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamnya sahabat Abu Bakar. Dan ketika itu disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar di samping kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada penjelasan bahwa sahabat Abu Bakar mundur sedikit. Maka ini menunjukkan ya, ketika itu yang ada adalah sejajar. Karena inilah keadaan asal dalam shaf. Jadi kalau satu shaf itu pada asalnya sejajar. Maka ini yang lebih kuat, wallahu a'lam. Walaupun kita tahu ya, di sana ada sebagian mazhab yang mengatakan kalau dua orang itu memang satu shaf tapi yang makmumnya lebih ke belakang sedikit. Ini makmumnya lebih ke belakang sedikit, ini dalilnya kurang kuat. Maka sebaiknya makmum dan imam ini satu shaf yang sejajar. Yang berikutnya, apabila makmumnya dua orang atau lebih. Ya, apabila makmumnya dua orang atau lebih, bagaimana posisi imam dan makmum? Apabila makmumnya dua orang atau lebih, maka posisi imam di depan, posisi makmum di belakang. Jadi dua shaf sekarang. Ya, shafnya imam sendirian, kemudian di belakang ada shafnya makmum. Ustaz, bagaimana kalau misalnya asalnya tadi satu makmum, kemudian datang makmum yang lainnya? Kalau misalnya demikian, maka ketika datang makmum yang kedua, maka makmum yang kedua ini memberikan isyarat kepada makmum yang pertama agar mundur. Kalau misalnya makmum yang kedua ini tidak memberikan isyarat, dan makmum yang pertama tahu, maka ya, secara sadar makmum yang pertama mundur agar menjadi satu shaf dengan makmum yang kedua. Atau misalnya makmum yang pertama tidak tahu kalau di belakangnya ada makmum yang baru datang, dan makmum yang kedua ini pun tidak ngasih isyarat, tidak mengingatkan kepada makmum yang pertama, dan imamnya tahu, maka imam memberikan isyarat kepada makmum yang pertama untuk mundur agar menjadi satu shaf dengan makmum yang kedua. Inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Jabir. Jadi Jabir pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua orang saja. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan beliau di samping kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jabir di samping kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang makmum lagi yang bernama Jabbar ibn Sakhr. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada mereka untuk berdiri di belakang. Ini menunjukkan apabila makmumnya dua orang atau lebih, maka mereka ya berada di shaf yang terpisah dengan shafnya imam, yaitu di belakang imam. Baik, yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya seseorang tidak mendapati tempat setelah para jamaah sholat, kecuali tempat di samping imam? Jadi masjidnya misalnya kecil ya, masjidnya kecil, imamnya berdiri sendirian di depan, makmumnya banyak, sampai akhirnya masjidnya penuh.
Kemudian masih datang satu orang lagi, nggak dapat tempat, kecuali di samping imam. Bolehkah orang ini sholat di samping imam? Maka jawabannya dibolehkan. Ya, jawabannya dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya kisah sahabat Abu Bakar tadi. Jadi sahabat Abu Bakar menjadi imamnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW datang. Setelah itu Rasulullah SAW jadi imam. Dan sahabat Abu Bakar masih di sampingnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh bermakmum dengan imam dalam satu shaf, di belakangnya masih ada shaf yang lain. Terutama ketika ada hajat-hajat khusus seperti ini. Jadi masjidnya penuh, atau tempat sholatnya penuh, tapi masih ada tempat di samping imam, maka dibolehkan ya tempat di samping imam itu untuk dijadikan tempat sholat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya, sholatnya imam wanita di mana posisinya? Ketika seorang wanita menjadi imam, maka yang bermakmum dengannya adalah kaum wanita. Yang bermakmum dengannya adalah kaum wanita. Bagaimana kalau seorang wanita mengimami kaum wanita? Posisinya di mana? Apakah sama dengan imam laki-laki? Ataukah ada bedanya? Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hukum Islam. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Ini kaum wanita itu saudara kandungnya kaum laki-laki. Maksudnya ya sama. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum laki-laki juga berlaku bagi kaum wanita. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum wanita juga berlaku bagi kaum laki-laki. Pada asalnya seperti itu. Kecuali kita dapatkan dalil pembeda antara laki-laki dan wanita. Dan ternyata dalam masalah imam sholat, ya imam dalam sholat ini ada pembeda. Ada dalil yang membedakan antara hukum yang berkaitan dengan imam laki-laki dengan hukum yang berkaitan dengan imam perempuan. Ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa imam wanita bersama jamaah wanita itu berdirinya di tengah shaf. Di tengah shaf pertama. Jadi kalau misalnya hanya satu shaf saja, maka imam wanita di tengah mereka. Ada dua shaf, maka imam wanita ada di tengah shaf pertama. Ya. Dan inilah yang dulu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Sebutkan di sini an Raithah al-Hanafiyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha ammathunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubah. Dari Raithah al-Hanafiyah rahimahullah, bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imamnya kaum wanita, dan beliau berdiri di antara jamaah wanita fi salatin maktubah, di salat wajib. Ada juga athar dari Ummu Salamah an Hujairah an Ummi Salamah annaha ammathunna fakanat wasata. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengimami salat, dan beliau posisinya di pertengahan mereka. Ya di shaf, di pertengahan shaf mereka. Ini menunjukkan ya bahwa ada perbedaan antara hukum imam laki-laki dengan hukum imam perempuan.
Baik, bagaimana kalau misalnya seorang wanita atau jamaah wanita bermakmum dengan imam laki-laki? Jamaah wanita atau satu orang wanita bermakmum dengan imam laki-laki. Baik, yang pertama, satu orang perempuan bermakmum dengan satu orang laki-laki. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Kalau tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan dalil, maka boleh. Seperti suami istri. Suami istri. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Tidak ada masalah. Atau misalnya ayah dengan anak. Satu perempuan. Ini dibolehkan. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Seperti misalnya, seorang laki-laki mengimami seorang wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya dia. Satu orang wanita yang bukan mahramnya dia, diimami oleh seorang laki-laki. Ya, ini tidak boleh ya seperti ini, karena fitnahnya besar. Belum lagi bisa jadi itu jadi khalwat yang dilarang dalam syariat. Khalwat itu bersendirian. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Baik, apabila dibolehkan, pada keadaan-keadaan dibolehkan tadi, seorang suami menjadi imamnya istrinya, seorang ayah menjadi imamnya anak perempuannya, dan hanya berdua saja. Di mana posisi makmum? Posisi makmum tetap di belakang, bukan di samping kanan, tapi di belakang. Jadi imamnya laki-laki di depan, imam perempuan makmum perempuan di belakang. Bahkan kalau ada tambahan satu makmum laki-laki, jadi imam laki-laki, ada makmum laki-laki satu, kemudian ada makmum perempuan satu, maka imam dan makmum laki-laki satu shaf, berjejeran. Jadi imamnya sebelah kiri, makmum laki-lakinya sebelah kanan. Kemudian makmum perempuannya tetap di belakang. Ya, makmum perempuannya tetap di belakang. Hal ini berdasarkan hadis ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu wal mar'atu ma'ahum faja'alahu an yaminihi wal mar'ata asfala min dhalik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu wal mar'ata ma'ahum faja'alahu an yaminihi wal mar'ata asfala min dhalik. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imamnya sahabat Anas dan juga seorang wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat Anas di samping kanannya beliau. Sedangkan yang perempuan ada di belakang. Ini menunjukkan hukum khusus yang berkaitan dengan kasus ini. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana dengan makmum anak-anak? Apakah ada tempat khusus bagi makmum anak-anak ini? Apakah sebaiknya mereka ditempatkan di tempat yang terpisah dengan jemaah yang dewasa? Maka para jemaah sekalian rahimanallah, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Ada satu dalil yang isinya anjuran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang ada di belakangku
adalah orang-orang dewasa yang akalnya sudah sempurna dari kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa yang di belakang imam jangan anak kecil. Karena kalau yang di belakang imam anak kecil, nanti imamnya misalnya batal sholatnya, dia akan kesulitan untuk mendatangkan penggantinya. Makanya yang di belakang imam itu orang-orang yang dewasa. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa anak kecil itu dia tidak boleh berada di saf pertama. Ya, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Sehingga pada asalnya dibolehkan. Bahkan tadi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat Anas di samping kanan beliau. Sahabat Anas berada di samping kanan beliau. Ini tidak ada bedanya antara sahabat Anas dengan sahabat Jabir, dengan sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara mereka. Dan ini menunjukkan ya bolehnya anak-anak untuk bersaf di saf pertama. Tentunya para jemaah sekalian rahimanallah, kita juga harus memperhatikan anak-anak tersebut apakah bisa sholat dengan baik, ya? Apakah anak-anak tersebut tidak membuat kegaduhan dan seterusnya. Kalau keadaannya demikian, ya misalnya membuat kegaduhan, maka perlu ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan mereka. Tapi kalau mereka bisa sholat dengan baik, maka tidak ada dalil yang membolehkan kita untuk memisahkan antara yang dewasa dengan yang anak-anak. Ya, ada baiknya ya kita menjadikan anak-anak tersebut sholat bersama orang-orang yang sudah dewasa agar mereka belajar dari orang-orang yang dewasa dalam menjalankan sholat dengan sempurna. Tapi para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita atas materi yang telah disampaikan. Nam ikhwati Islam azakumullah. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor 0819896543. Nah, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Ibu Risna di Sulawesi. Afwan Ustaz, saya mau bertanya apakah boleh sholat mutlak antara asar dan maghrib? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahmatullah, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Ini menunjukkan ya bahwa salat sunnah mutlak itu tidak boleh dilakukan setelah kita menjalankan salat asar sampai terbenamnya matahari. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya. Mayoritas ulama berpendapat demikian dan inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menjalankan salat sunnah mutlak antara asar sampai maghrib. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah salat asar. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa boleh-boleh saja salat sunnah setelah salat asar. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat ini kurang kuat ya. Pendapat yang kedua ini kurang kuat. Kenapa demikian? Karena pendapat yang pertama, pendapatnya mayoritas ulama, itu berdasarkan hadis qauli. Hadis yang berupa ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis yang kedua itu hadis fi'li. Hadis qauli ini kemungkinan umum, ya, kemungkinan berlaku umum bagi semua umat itu besar sekali. Sedangkan hadis fi'li kemungkinan itu khusus untuk beliau saja itu besar. Sehingga pada asalnya kita bawa kepada makna ini, bahwa larangan itu umum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk beliau. Ya. Ini yang Anda lihat lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Afan Abu Thalib di Bogor, Ustaz. Ya, Abu Thalib di Bogor, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya menjumpai seorang makmum ketika sholat berjamaah mengingatkan makmum lain yang tertidur ketika sholat berjamaah dengan cara menyinggolnya tanpa menghilangkan konsentrasi ke tempat sujud. Apakah sholat makmum yang mengingatkan makmum yang lainnya ini sah atau batal, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Wa iyyakum. Nah, terima kasih Abu Thalib yang berada di Bogor atas interaksinya. Silakan Ustaz. Nah. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus dan jarang ditanyakan dalam kajian-kajian. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Apakah dianjurkan yang seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Anda melihat ya, mengingatkan orang yang melakukan kesalahan dalam sholat ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Adapun caranya bagaimana? Maka Anda melihat sebaiknya ya dengan cara yang lebih indah ya daripada nyenggol. Kalau caranya nyenggol, walaupun tidak ada larangan khusus dalam masalah ini, tapi Anda melihat yang seperti ini kurang indah ketika kita lakukan di dalam sholat. Ya, bisa dengan memegang tangannya. Bisa dengan memegang tangannya. Misalnya memegang tangan, misalnya di bagian kanan, kita pegang dengan tangan kiri kita. Kita pegang agar dia sadar bahwa dia sedang ngantuk. Ya. Atau kalau dia di sebelah kiri kita pegang dengan tangan kanan. Ini pun tidak ada dalilnya. Ya, kita mengingatkan dia dengan memegang tangannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tapi Anda melihat yang seperti ini lebih indah ya, lebih kelihatan baik daripada nyenggol ya orang yang di belakang, orang yang di samping kita. Ya, ini sebenarnya maknanya umum ya. Maksudnya semangatnya adalah semangat amar ma'ruf, semangat nahi munkar. Tapi bagaimana kita mewujudkan ini dalam sholat kita? Itu yang kita bahas di sini. Jadi kalau bisa kita lakukan hal-hal yang tidak mengganggu keindahan sholat kita. Orang ngantuk, bagaimana agar dia bisa tersadar, tapi sholat kaum muslimin tidak terganggu. Coba bayangkan kalau misalnya ya, disenggol ini terjadi di banyak tempat. Ada sesuatu yang kurang indah dalam sholatnya kaum muslimin. Beda kalau caranya lain, ya. Misalnya dengan memegang, dengan halus dipegang agar dia terbangun, ya, agar dia sadar lagi.
Maka ana melihat yang seperti itu lebih baik karena tidak merusak keindahan salat kaum muslimin. Demikian Allah taala a'lam. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah perbedaan cara sholat wanita dan laki-laki ketika sujud? Soalnya ada yang bilang ke saya kalau sujudnya wanita tangannya agak masuk dan rendah, beda dengan laki-laki yang tangannya lebih terbuka. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, silakan Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan yang saya tahu, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan memang ada bedanya antara yang laki-laki dan perempuan. Yang perempuan dianjurkan untuk menjadikan tubuhnya lebih gimana ya? Jadi mendekatkan anggota badannya sehingga lebih tertutup, seperti tangannya ditaruh di bawah, ya, ditaruh di bawah dada agar lebih tertutup. Alasannya itu, alasannya agar lebih tertutup. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kalau misalnya seperti laki-laki, ya dianjurkan renggang. Ini dari sisi fitnah bisa lebih membuka pintu fitnah itu. Hanya saja para jemaah sekalian rahimanallah, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan cara khusus ini. Dalilnya tadi agar lebih tertutup, tapi itu dalil umum. Sedangkan kita punya kaidah yang intinya adalah bahwa hukum itu berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya seperti sholat, ya, seperti berdiri. Antara laki-laki dan wanita sama-sama berdiri. Ruku, antara laki-laki dan wanita sama-sama ruku. I'tidal juga demikian. Membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah juga sama. Nah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau kita ingin membedakan hukum antara laki-laki dan perempuan, kita harus mendatangkan dalil khusus. Kalau dalil pembedanya itu lemah atau terlalu umum, maka ya kita tidak bisa memakainya. Kalau tidak ada dalil pembeda yang kuat, ya maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Ya ini perbedaan pendapat ya. Ana melihat bahwa yang tidak membedakan itu dalilnya lebih kuat. Karena hukum asalnya memang tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Namun ya, ana juga menganggap bahwa apabila ada wanita yang ingin menerapkan pendapat jumhur ulama, ya itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah karena memang tujuannya adalah untuk menutup diri agar wanita itu lebih tertutup, tidak menimbulkan fitnah. Karena juga menghormati pendapat tersebut dan ya kita tidak boleh mengingkarinya. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, walaupun kita anggap kurang kuat, ya kita katakan saja bahwa dalilnya kurang kuat. Kita menguatkan pendapat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada yang melakukannya, maka ya kita harus hormati. Yang anda tahu seperti itu, wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa